ya pertama dihentikan, Mas. Kita diberhentikan sebagai anggota DPRD 2019-2024. Di hari seketika itu juga secara otomatis kami juga dilantik. Anda sempat mengkritik soal kotak kosong. Sekarang kotak kosong itu ada isinya. Ya. Itu Anda gitu. Kenapa mengkritik kotak kosong? Saudara, politik, kata Albert Einstein, lebih sulit pada fisika. Dan peta politik Batam dengan cepat berubah. Anda yang ngopi sambil membahas politik, tampaknya harus mengganti topik. Sejak kecil, ia punya cita-cita yang sederhana, jadi centeng. Dan pertama ke Batam 32 tahun yang lalu, kerja serabutan di pabrik, di tempat hiburan, di Pujasera, dan karir politiknya dimulai dengan menjadi satgas di PDIP, dan kemudian ia menjadi ketua DPRD Batam 2 periode. Tamu istimewa saya hari ini adalah ketua DPRD Kota Batam yang sedang dalam proses mengundurkan diri dan mencalonkan diri menjadi wali kota Batam, Bapak Nuryanto SHMH, atau yang lebih akrab disapa Cak Nur. Apa kabar Cak Nur? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat, Mas. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini luar biasa ya, cepat sekali perubahannya. Bagaimana ceritanya last minute Anda tiba-tiba menjadi calon wali kota Batam? Ya seperti yang Mas tahu ya, bahwa hidup itu mengalir, Mas. Gitu. Ya kita jalanin aja gitu, walaupun itu by proses gitu. Iya, iya. Ya pada akhirnya pada jam 12.00 masuk hari Rabu, Selasa malam Rabu, jam 12.00 kan sudah di tengah antara Selasa dan Rabu gitu. Itu kami mendapatkan surat tugas dari Partai PD Perjuangan Kota Batam untuk menjadi sebagai bakal calon wali kota Batam dan wakil, dan abang kita Bang Hadi Eshud untuk menjadi wakil wali kota, bakal calon wakil wali kota Batam 2024 ini, Mas. Dan kemarin Cak Nur dilantik, kemudian dalam proses pengunduran diri. Ya. Ya itu ya memang pertama bersyukur ya, Mas. Artinya dalam berkarir di politik sampai pada hari ini, bahkan hari kemarin, saya ya tetap di 2024-2029 kemarin pileg, alhamdulillah saya terpilih lagi. Dan kemarin itu juga kami dilantik oleh Bapak Ketua Pengadilan ya, prosesnya itu ya pertama dihentikan, Mas. Kita diberhentikan sebagai anggota DPRD 2019-2024. Di hari seketika itu juga secara otomatis kami juga dilantik ya, sebagai anggota Dewan periode 2024 ke 2029, Mas. Cepat sekali berubahnya. Ya. Dan di hari itu sorenya saya mendaftarkan diri sebagai bakal calon, Mas, Ke KPU. ke KPU. Ya, Tapi sepertinya belum sempat pasang baliho ya? Ya belum sempat, Mas, karena ini kan baru masih hitungan ya belum ada 36 jam toh, Mas, kita. Iya, gitu. Iya. Tapi kita sebagai kader, sebagai ya pasukannya partai gitu ya, ya kita maju aja, Mas. Siap. Cak Nur, Anda sempat mengkritik soal kotak kosong. Sekarang kotak kosong itu ada isinya. Ya. Itu Anda gitu. Kenapa mengkritik kotak kosong? Sebenarnya sih pertama, Mas, kita kotak kosong itu kan diperbolehkan ya. Dalam proses pilkada demokrasi untuk di Kota Batam ini, supaya kan kita berharap kan demokrasi itu hidup gitu. Lah kalau mau demokrasi itu hidup,
ya janganlah terjadi kotak kosong, sehingga masyarakat di dalam mau menentukan pilihan kan diminta untuk memilih kan. Nah, tapi kalau ini ada sosok, ini tidak ada sosok, gitu kan. Ini hidup, ini bukan barang hidup, gitu kan. Tapi dari berbagai literatur yang saya peroleh atau yang saya baca, itu memang belakangan tren kotak kosong itu meningkat, Mas. Betul, karena itulah, karena apa? Kalau mau hidup kan calon yang dipilih itu kan harus hidup melawan hidup, Mas. Ada sosoknya. Ada sosoknya, gitu kan. Artinya biar sebanding, Mas. Ini bukan levelnya, karena yang satu berpikir, yang satu tidak berpikir. Maka itu berkembang. Nah, maka kesimpulannya bahwa kalau itu terjadi lawan kotak kosong, itu bukan hidup, Mas, tapi setengah hidup. Nah, kurang meriah, Mas. Cak Nur, bagaimana perasaan Anda ya pagi dilantik masih memimpin rapat paripurna DPRD Kota Batam, penyampaian sumpah janji, dan sorenya mendaftar sebagai bakal calon wali kota Batam. Ini cepat sekali yang terjadi dalam satu hari. Ya ini kan rasa dan perasaan, Mas. Ya, namanya manusia tentu ya ada bergejolak juga gitu ya. Tetapi lagi-lagi bahwa saya ini adalah kader partai, Mas. Kalau sudah diperintah, ya nggak mungkin kami menolak, gitu kan. Artinya dengan segala konsekuensinya, Mas, inilah bentuk loyalitas kepada kita partai, dan partai sudah menunjuk kita, mengutus kita untuk mengabdikan diri, gitu kan. Untuk sebagai bakal calon wali kota Batam. Dan kalau sudah jadi pemenang, ya tujuannya untuk suruh mengabdi sama-sama, Mas. Ya, di DPRD juga mengabdi, di eksekutif juga mengabdikan diri juga. Namanya juga pelayan juga. Gitu. Kemarin ketika Cak Nur berpidato di depan seluruh anggota Dewan di rapat paripurna, Cak Nur mengatakan anggota DPRD jangan bermimpi memperkaya diri. Apa maksudnya? Karena pengabdian, Mas. Karena kita dilantik, diambil sumpah, diambil janji, kan itu kita sebagai wakil rakyat ini kan harus totalitas mewakili masyarakat, kepentingan publik, ya kan. Terus kemudian kalau kita kemudian berpikir hanya dalam konteks pribadinya, terus mikir hanya golongannya, itu mengkhianati sumpah janji kita, Mas. Nah, kalau mau kaya, jangan menjadi anggota dewan, Mas. Tapi katanya mereka sudah mengeluarkan modal banyak, Mas. Nah, hidup kan pilihan. Tetapi selama saya menjalani hidup sebagai wakil rakyat, ini memang diperlukan totalitas untuk memberikan pengabdian itu sebagai wakil rakyat. Maka bisa dilihat, Mas, seluruh kebijakan DPRD bersama dengan pemerintah Kota Batam, kebijakan umum kita yang menyangkut kepentingan publik itu nomor satu, Mas. Makanya pembangunan bisa kita lihat dan bisa kita rasakan bersama-sama itu. Gitu. Cak Nur, seandainya Cak Nur terpilih jadi wali kota Batam, apa yang akan Anda lakukan? Ya, sesuai dengan ketentuan, ya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Targetnya itu kan bagaimana kita mampu menciptakan masyarakat Kota Batam yang sejahtera, makmur, Mas, gitu kan. Lah, itu perintah konstitusi. Apa itu bentuknya? Harus mencerdaskan, Mas. Harus mencerdaskan, menyehatkan masyarakat Kota Batam, dan harus mencari membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Maka kita punya tagline ini ke depan ini, Mas. Mudah, Mas. 3M. Apa itu? Mudah berusaha, mudah bekerja, mudah beribadah. Tapi memang belakangan susah cari kerja di Batam ini. Nah, itu bagian ya, itu bagian yang menjadi atensi kami, Mas, berdua, Mas. Nah, karena kalau pemerintah mampu bisa memfasilitasi ya, setiap orang mau berusaha, mau yang kecil, yang besar, ya, modal kecil, modal besar, gitu kan, ekonomi mikro,
makro kalau itu kita fasilitasi dengan baik, jangan dipersulit. Investor yang mau berinvestasi akan berbondong-bondong, Mas, yakin dan percaya, sehingga lapangan kerja itu terbuka dengan lebar. Sehingga masyarakat kita yang nganggur-nganggur, anak-anak kita yang baru lulus SMA, SMK gitu, bahkan lulus dari kuliah itu bisa langsung diwasilitasi. Ya paling tinggal diwasilitasi dengan menambah peningkatan kapasitas, ada pelatihan-pelatihan, buka BLK. Saya pikir selesai, Mas. Kalau ini terpenuhi, ya kan, lapangan kerja banyak, masyarakat kita bekerja, terpenuhilah kebutuhan hidupnya. Ibadah enak, Mas. Loh kan gitu, artinya kan kita harus membangun fisik dan non fisik, Mas. Jiwa raga itu harus ada keseimbangan. Tapi masih banyak keluhan soal pelayanan air bersih, kemudian susahnya anak-anak masuk sekolah. Itu seperti apa, Cak? Itu menjadi tantangan kita, dan itu juga yang akan kami upayakan, akan kami ikhtiari, ya, khususnya untuk pelayanan air. Nah, mulai dari pelayanan air, mulai dari pendidikan, lapangan kerja, itu menjadi fokus kami, Mas. Dan itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Nah, gitu. Karena memang kita mewakili negara. Pemerintah tujuannya, perintahnya konstitusi itu harus memfasilitasi, mewujudkan itu. Ya, mewujudkan yang namanya kesejahteraan, kemakmuran. Itu kan faktornya kan mulai dari SDM-nya, kan membangun sumber daya manusianya dengan pendidikannya, kebutuhan dan lain macam apa. Itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Ya. Cak Nur, saya ingin tahu kira-kira menurut Anda wali kota ke depan ini 2024 sampai 2029 ini, apakah masih ex officio kepala BP Batam? Sampai hari ini ya. Iya. Sampai hari ini masih ex officio, tapi nggak tahu ke depannya. Kalau Ya, menurut kan? Cak Nur gimana? Bisa jadi kemungkinan itu kan ada PP yang kalau nggak salah PP 41 itu kan udah mengatur juga, Mas, tentang SPSO itu. Itu informasinya ini mau digabung. Gitu. Jadi BP Batam, BP Karimun. Oh iya, jadi levelnya provinsi. BPKI ya. Nah itu, tapi itu kan masih PP-nya itu masih sampai sekarang tuh. Lah akan dimulai tahun 2005 ini ke depan, ini sampai 2009 itu. Nah tapi kita belum tahu ya dinamikanya, itu kepentingannya pemerintah pusat kan. Kita akan lihat gitu. Dalam perputaran waktu yang sangat cepat ini dari Cak Nur mencalonkan menjadi bakal calon wali kota Batam, kemudian langsung mendapat wakil Pak Hardi Hud, itu gimana cerita? Petunjuk dari Allah aja, Mas. Nah, kita kan minta petunjuk hidup ini, ya kan? Alhamdulillah ada beberapa sahabat-sahabat kita yang saya kenal, rekan-rekan yang saya kenal, itu menjadi pilihan gitu, Mas. Ada beberapa nama ya? Ada, tapi saya nggak sebutkan nama. Nah, terus kemudian ya kita minta petunjuk dari Allah. Ya ada beberapa alasan-alasan lah gitu. Kemudian kita kirim ke DPP. Nah DPP yang memutuskan intinya gitu. Langsung oke ya? Ya oke gitu ya. Iya. Kemudian ini agak menarik ya. Cak Nur kan tetangga sama Pak Amsakar ya. Satu RT ya. Ya. Nanti apa warga sana nggak terbelah ya? Yang dukung Cak Nur, dukung Pak Amsakar. Kalau saya dengan Bang Amjakar ini secara pribadi, Mas, saya hormat sekali, beliau udah saya anggap kakak saya gitu. Nah selama kami bertugas di DPRD, ya, termasuk beliau itu kan 10 tahun juga sebagai wakil wali kota, hubungan kita sangat-sangat dekat. Nah saya juga tahu pribadinya beliau dan beliau juga tahu pribadi saya. Nah kebetulan beliau ini tetangga, Mas. Itu kalau 100 meter gitu. Makanya dari guyonan kita sama beliau ini,
Nah waktu itu beliau tanya, Cak Nur, ini keputusan MK ini kayaknya Cak Nur potensi maju ini. Ya insya Allah, saya ngomong gitu kan. Oh tenang aja lah Kanda, kalau memang nanti kita sebagai mitra tanding dalam demokrasi ini, nah jangan khawatir, nanti siapapun yang menang kan wali kotanya KDA. Nah terus kemudian ya ada jok-jok gitu man. Saya kadang pikir ini bukan pilkada untuk wali kota, ini pilkada untuk pemilihan RT KDA. Jadi guyonan gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong Cak Nur, Anda siap menang siap kalah? Ya itu prinsip saya mas, ya namanya hidup itu ya bisa kalah bisa menang. Tapi saya selalu mempersiapkan diri saya itu dengan hal yang terburuk mas. Jika hal yang buruk, resiko apapun itu saya sudah mempersiapkan, apalagi kalau saya menang, saya akan jauh lebih siap. Iya kan? Betul nggak mas? Ya namanya hidup itu kan, saya kan udah biasa mas hidup kalah menang, ya kan? Biasa dalam kehidupan itu. Nah bagaimana kita mempersiapkan mental kita, sehingga terjadi hal yang paling buruk, di antara yang paling buruk itu harus kita mempersiapkan mas. Nah, kalau itu udah kita siap dan mampu menerima bahwa ini adalah merupakan bagian ya kan dari hidup. Nah, apalagi kalau kita menjadi pemenang. Ya. Yang saya tahu Cak Nur ini memang memulai dari bawah, dari zero to hero, dari centeng, kemudian bekerja di tempat hiburan. Betul. Preman betul, gitu. Betul. Tapi kemudian jadi anggota dewan dan memimpin komisi 1 ya. Betul. Soal hukum, terus kuliahnya juga di hukum. Betul. Dan waktu itu Mas sempat bilang terkejut-kejut ketika belajar tentang hukum. Itu kenapa ya? Ya kita waktu waktu kita kuliah, sebelum masuk kuliah, hukum kan kita memang di lapangan mas. Kan kita sudah banyak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip, padahal itu tidak boleh, itu melanggar. Tapi waktu itu kita banyak melakukannya, gitu kan? Karena memang waktu kita hidup di jalan, mas kalau nggak berani nggak ada yang bayar kan, iya kan? Nah maka kemudian, tapi setelah kami menempuh jalan akademi, kita kuliah, setelah itu ya Masya Allah gitu mas. Tapi setelah ini mas, setelah kami lulus dan kita ya punya gelar sarjana. Sekarang jadi ketua alumninya Universitas Batam. Iya betul. Itu akhirnya membuka pikiran kita mas. Ternyata memang hidup itu harus ada aturan, gitu kan. Dan kalau aturan itu harus dipatuhi oleh semua, ya semua pihak lah. Terus cerita ketika pulang kampung lihat kan kartu nama ada Nuryanto SH MH, itu tidak banyak yang tidak percaya itu. Tidak ada yang percaya, dikira palsu. Ya, pada heran lah mas, pada heran. Tapi alhamdulillah itu bagian daripada hidup kita ya. Gitu. Artinya apa ya, dari bawah mas merintis karir politik. Sekarang juga ketua DPC PDIP Kota Batam. Betul. Jadi ngomong-ngomong, kalau PDIP Batam dukung siapa untuk gubernur ini? Untuk gubernur mas, memang kita ini kan harus tegak lurus. Nah dari Ibu Mega itu menginstruksikan, menugaskan kepada Bapak Muhammad Rudi dan Pak Ainur Rofiq untuk menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Lah karena ini perintah, ya tentu kami yang di tingkat DPC, nah ini wajib mas, wajib harus melaksanakan. Ya, artinya lah semalam sudah kami instruksikan ini, waktu saya wawancara di KPU, saya katakan dan menghimbau kepada seluruh pengurus kader partai, simpatisan partai dan saya partai untuk tegak lurus. Nadi, Nuryanto dan Harihud harus linear dengan Bapak Haji Muhammad Rudi dan Bapak Ainur Rofiq mendukung
memenangkan beliau sebagai gubernur. Ya. Itu wajib. Mas, ada satu yang saya teringat itu bahwa siapapun nanti yang jadi wali kota, seandainya Mas terpilih ini, apa Mas juga melihat gitu, ada ketimpangan antara pembangunan mainland Kota Batam dengan pulau-pulau itu. Pulau-pulau yang sangat banyak ini, ada yang bermasalah soal listrik, ada yang bermasalah soal masalah pendidikan. Ini seperti apa ke depan kalau seandainya Mas terpilih? Mas, kalau terpilih, saya ini kan menjadi wali kota dan wakil wali kota di Kota Batam. Lah, Kota Batam itu mana aja daerah teritorialnya itu di mana saja, gitu kan? Kita tidak akan pernah membedakan interland maupun mainland. Artinya pembangunan harus merata, Mas. Gitu. Pembangunan harus merata dari seluruh aspek, apa yang perlu dibangun, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Itu menjadi fokus dan menjadi perhatian kita sama-sama. Kita tidak boleh membedakan mainland maupun interland. Ya kan? Karena itu hak, Mas. Gitu. Arti haknya masyarakat di pulau maupun di Batam, di mainland ini kan sama. Hak untuk mendapatkan hidup, air bersih, listrik, hak pendidikan, hak dan macam-macamnya itu. Hak bekerja itu menjadi hak kita bersama. Kemudian Cak Nur kan 2 periode menjadi ketua DPRD, kemudian sedang dalam proses pengunduran diri. Selain pidato pada saat kemarin rapat paripurna, apa yang ingin Mas sampaikan pesan kepada anggota DPRD Kota Batam yang baru dilantik? Ya, cepat segera menyesuaikan diri, cepat lakukan, nanti kan ada seperti orientasi, Mas. Jadi anggota DPRD yang baru itu ada orientasi, terus ada nanti ada pelatihan, dilatih ya, untuk peningkatan kapasitas, untuk mengetahui fungsi tugas DPRD itu seperti apa. Itu nanti dibimbing oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Mas. Jangan pernah malas, jangan malas mau tahu, gitu. Artinya jangan sampai menunggu 3 tahun baru tahu, jangan sampai. Dalam 1 tahun ini harus paham, tahu fungsi tugas sebagai wakil rakyat, sehingga langsung bekerja untuk kesejahteraan dan kemakmurannya masyarakat, Mas. Itu haknya masyarakat. Nggak boleh main-main dan harus totalitas menjadi wakil rakyat. Insya Allah kalau itu dilakukan, dia akan terpilih lagi. Apa yang ingin Mas sampaikan kepada masyarakat Batam dengan mendaftar menjadi calon wali kota Batam dan dalam proses pemilihan yang dalam 3 bulan lagi kita akan menghadapi pilkada? Ya, pertama mohon doa restunya dan ya mohon dukungannya, namanya juga pilkada, gitu kan. Penyelenggaranya ada, ya, pesertanya ada, terus yang memilih juga ada, bahkan yang dipilih juga sudah ada, tidak kotak kosong lagi. Ya kan, maka gunakanlah kecerdasan kita dan nurani kita untuk menentukan pilihan mana yang terbaik di antara yang paling baik, Mas. Oke. Terima kasih banyak Cak Nur atas waktunya. Semoga sukses. Dan saudara, saya pernah menyampaikan ini pada saat podcast dengan Cak Nur setahun yang lalu. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena seseorang itu bisa menjadi apapun. Ikuti terus Socrates Talk.